Saya gimana nggak jatuh hati juga sama Jokowi coba. Gimana nggak jatuh hati? Nyolatin hajat dolar. Tapi coba. Di tengah segala macam apa yang menjadi sangkaan orang kepada beliau, hajat, sholat hajat. Kok bisa seorang Yusuf Mansur yang hari ini bisa dan mampu berinvestasi mengembangkan warung stick and stick punya banyak masalah di lini bisnis yang dia kembangkan, yaitu bisnis investasi? Kenapa dia punya banyak masalah gitu? Kenapa dia bermasalah? Kenapa orang ini tidak diinvestigasi? Kenapa kemudian orang ini tidak diselidiki? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tal Walid. Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Hatib Mansur yang kini dikenal sebagai bos dari warung stick and stick ini memang ahli dalam hal puji memuji, jilat menjilat, teman-teman. Dulu Yusuf Mansur ini ada beberapa statementnya memuji-muji Prabowo, lalu kemudian muncul statementnya memuji-muji Jokowi. Nanti juga kita akan posting di mana Yusuf Mansur mengatakan bahwa Jokowi itu puasa Daud dan segala macam, yang mana ini juga dibantah oleh Mahfud MD secara terang-terangan. Lalu kemudian juga Yusuf Mansur ini sempat berdebat di TV One kalau tidak salah. Yang jelas ketika itu Yusuf Mansur membela Ganjar Pranowo yang waktu itu mencalonkan diri sebagai calon presiden. Waktu itu kalau tidak salah masalah azan ya, yang juga sempat menjadi kontroversi, dan di situ Yusuf Mansur muncul menjadi sosok pembela dari Ganjar ini. Apa tujuan dari Yusuf Mansur memuji-muji para pemimpin-pemimpin ini, memuji-muji para politikus-politikus ini? Apa dari tujuan seorang Yusuf Mansur kemudian membela mereka? Saya menduga bahwa ini adalah cari aman saja, teman-teman. Karena terus terang orang-orang yang kemudian merasa punya banyak masalah, merasa kemudian punya banyak kasus, bisa jadi kemudian berpikir bahwa dengan berlindung di bawah ketiak pemimpin, dengan berlindung di bawah ketiak orang-orang penting, orang-orang yang punya pengaruh, mereka juga akan menjadi aman gitu, menjadi terhindar dari masalah gitu. Ini dugaan saya, teman-teman. Yang jelas bahwa Yusuf Mansur ini sudah sering kemudian tertangkap kamera, tertangkap media itu memuji-muji para pemimpin, memuji-muji pemerintah, memuji-muji dan kemudian membela mereka, teman-teman. Yang mana ini sangat jarang gitu. Saya hampir tidak melihat dilakukan oleh seorang tokoh agama yang mau kemudian ikut-ikutan dalam dunia politik seperti ini. Tapi tidak heran bagi Yusuf Mansur, karena memang di waktu lalu dia juga sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR melalui partai Perindo kalau tidak salah, teman-teman. Itu yang mana partai Perindo ini bosnya adalah Haritanu Sudibyo, yang mana ini juga adalah teman akrab dari Yusuf Mansur. Mari kita simak video dari Yusuf Mansur berikut, teman-teman. Saya gimana nggak jatuh hati juga sama Jokowi coba. Gimana nggak jatuh hati? Nyolatin hajat dolar. Tapi coba. Di tengah segala macam apa yang menjadi sangkaan orang kepada beliau, hajat, sholat hajat. Enggak tuh, nggak ada yang publikasi sampai saya bicara kemarin di WA itu. Kenapa saya bicara? Saya menyelamatkan orang. Kamu Prabowo dan Sandi, kamu kalau cinta Prabowo dan Sandi jangan ngomongin Jokowi loh. Kenapa? Jokowi jadi loh gara-gara omongan kamu. Kan kalau orang ngomongin orang lain tambah naik. Jadi kalau kamu gak suka sama Jokowi, salah kalau ngomongin. Ntar segala keburukan Jokowi jadi miliknya kamu, terus dia bersih. Ketika dia bersih, naik. Hoax sama fitnah mah gak ada urusan. Saya ingetin teman-teman, woi, gak ada urusan sama elektabilitas, hoax sama fitnah. Kayak kalau kita ngacu kepada Agim, udah ditulis siapa yang jadi presiden, wakil presiden 2019 sudah ditulis. Bahkan sekian ribu tahun sebelum kemudian alam dan manusia diciptakan. Tinggal kita harus jadi ibadah atau tidak. Itu saja. Berjuang atau tidak. Apakah misalkan yang menjadi presiden adalah Prabowo dan Sandi, keburukan buat Jokowi? Belum tentu. Keburukan buat Indonesia? Belum tentu. Bisa jadi kebaikan buat dia dan kebaikan buat Indonesia.
Kalau yang jadinya Jokowi dan Kiai Maruf Amin, apakah keburukan buat Prabowo Sandi dan Indonesia? Belum tentu. Kembali kepada kita masing-masing dan berdoanya kita masing-masing, bersyukurnya kita masing-masing, beribadah kita masing-masing. Jadi Gubernur BI 2 hari setelah dilantik ke pesantren Darul Quran, lalu memutuskan BI religi. Edan itu luar biasa. Seorang Gubernur BI waktu itu ada JK, Pak Yusuf Kala. Wah, mana sih bilang, di mana ada pemerintahan kayak kita ini, Allahu Akbar. Memuji dan sangat memuji sekali. Masih ada sambungannya teman-teman, jangan di skip dulu videonya. Yang jelas di sini saya mau menceritakan sebuah cerita yang mana ini juga saya dengar dari seorang ustadz yang sering menceritakan tentang kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah dari para alim ulama, kisah-kisah dari sahabat gitu. Seorang ulama bernama Atha bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, di mana beliau ketika kemudian diundang atau mendatangi istana dari seorang raja, dari seorang pemimpin, mungkin hari ini kalau kita di negeri kita presiden, beliau tidak menyampaikan hajat pribadinya gitu. Beliau kemudian tidak ada istilah memuji-memuji khalifah, tidak ada istilah memuji-muji para pemimpin gitu, karena memang yang mana ketika kemudian pemimpin itu melaksanakan kewajibannya itu pekerjaannya atau visi misinya dalam hal ini, itu adalah kewajiban mereka teman-teman. Karena mereka sudah dipercayakan oleh umat, sudah diberi amanah oleh masyarakat gitu. Tapi tidak, kebanyakan yang saya dengar sekarang ini adalah memuji-memuji gitu. Yusuf Mansur ini memuji-muji rezim Jokowi, pemerintahan Jokowi gitu. Dimana ini manfaatnya apa buat kita gitu? Bukankah kemudian ini manfaatnya buat dia sendiri gitu? Mungkin nanti akan dilirik atau sebagainya, dan yang mana alhamdulillah sampai hari ini tidak dilirik oleh pemerintah teman-teman. Baik, Atha bin Abi Rabah ketika kemudian mendatangi pemimpin, mendatangi khalifah pada waktu itu menyampaikan hajatnya umat, menyampaikan kepentingan masyarakat, menyampaikan kemudian keluhan-keluhan dari masyarakat, menyampaikan kemudian keluhan-keluhan dari para umat gitu. Bagaimana ketika kemudian logistik yang kurang di medan perang dan segala macam gitu. Masyarakat yang kemudian yang perlu bantuan dari pemerintah, dari khilafah pada waktu itu, disampaikan semuanya oleh Atha bin Abi Rabah. Lalu kemudian ketika hajatnya selesai dia pulang tanpa kemudian membawa apa-apa, tanpa kemudian memuji-muji pemerintah gitu, menjilat dan segala macam gitu. Itulah ulama yang sebenarnya gitu. Ulama yang kemudian menjadi perpanjangan lidah dari masyarakat gitu. Bukan kemudian orang-orang atau ulama yang kemudian memuji-muji dan menjilat pemerintah gitu. Ada tujuan apa? Mencari aman kah atau bagaimana gitu? Yang disampaikan oleh Yusuf Mansur ini tidak ada salahnya gitu. Tidak ada salahnya disampaikan oleh Yusuf Mansur, tapi menjadi kemudian hal yang lucu ketika ini seorang ulama yang menyampaikan gitu. Seandainya ini Yusuf Mansur ini orang biasa, dianggap sebagai masyarakat biasa, tidak masalah gitu. Tapi ini dia kan dikenal sebagai ustadz besar, sekaliber nasional, tokoh nasional gitu. Untuk apa? Ada kepentingan apa kemudian dia menyampaikan hal-hal seperti itu gitu? Dan ini bukan sekali dua kali dilakukan oleh seorang Yusuf Mansur. Ini sudah sering sekali. Seperti yang saya katakan di awal video tadi, bahwa dia sudah pernah kemudian membela Ganjar mengenai kasus pro dan kontra mengenai iklan azan. Lalu kemudian memuji-muji Prabowo. Lalu kemudian memuji-muji Jokowi, mengatakan Jokowi itu puasa Daud dan segala macam, yang mana ini dibantah secara langsung oleh Mahfud MD, yang artinya bisa saja bahwa apa yang dikatakan oleh Yusuf Mansur ini atas inisiatifnya sendiri dan mengarang bebas teman-teman, alias omong kosong. Seperti yang sudah beberapa video kami cantumkan bahwa Yusuf Mansur ini sudah kerap kali kemudian beromong kosong teman-teman. Cebong gitu ngomong. Asli Pak, Nahrawi itu bareng sama presiden ngelihat Asian Games. Presiden bilang sama Nahrawi, stan yang paling lemah Pak Menteri sholat hajat, sholatin nih. Event yang paling lemah sholatin. Kita sudah tidak bisa ngandelin manusia, kita ngandelin Allah. Seorang presiden. Yusuf Mansur mau wajar kali Pak. Yusuf Mansur asli Pak. Kadang-kadang teman-teman kalau udah kepepet gitu, enggak, ini bukan persoalan Jokowinya, ini persoalan sekeliling Jokowi. Ya lu kan nggak ada, lu dong masuk. Kamu nggak ada, kamu masuk dong nyalain orang.
Hebat loh Pak, dikelilingin tapi tidak berubah, dikelilingin tapi tidak berganti, kan subhanallah. Jadi Dad, Hertin dan teman-teman Petra Academy, perhatikan baik-baik. Jadi malam Jumat itu pengajian. Jadi saya ngawal BI religi langsung itu malam Jumat. Selebihnya BI bekerja dengan dirinya sendiri, memanage program-program gubernur BI. Luar biasa. Betulin ngaji, terus semua satker tuh wajib mengasih tausiah kayak jemaah tabligh di unit masing-masing. Saya tidak tahu ini ceramah apa ya. Ini ceramah tentang apa? Judul kajiannya apa? Yang jelas ini dia seperti hanya menyampaikan keadaan pemerintah, menyampaikan kegiatannya, lalu menceritakan ini dalam tanda kutip ya, secara tidak langsung membangga-banggakan diri. Nanti kita lihat juga kelanjutan videonya. Intinya di setiap video ceramah Yusuf Mansur, entah itu jejak digitalnya, mana ini video-video lama, saya kebanyakan melihat video ceramah dia yang berbicara tentang akidah dan segala macam ini sangat minim sekali. Kebanyakan berbicara tentang bisnis dia, sepak terjang dia, berbicara tentang klub sepak bola yang dia miliki, berbicara tentang bisnis-bisnis dia yaitu warung stick and seek, berbicara tentang segala hal yang mengenai uang. Sangat sedikit sekali kemudian saya mendengar Yusuf Mansur ini bercerita tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan segala macam gitu. Intinya tentang ilmu akhirat gitu. Kebanyakan dia bercerita tentang duit. Yang mana pada akhirnya terlihat hari ini segala macam bisnis investasi yang diinisiasi oleh Yusuf Mansur, yang kemudian dipromosikan oleh Yusuf Mansur, dipresentasikan oleh Yusuf Mansur, baik dia terlibat secara langsung ataupun tidak secara langsung, ini semuanya bermasalah teman-teman. Semuanya bermasalah. Bahkan pernah Yusuf Mansur waktu itu bermasalah sampai dipanggil oleh kepolisian sebagai saksi kasus perumahan, yang mana ini kita tidak tahu pasti apakah dia terlibat langsung atau tidak. Yang jelas setiap hal yang kemudian menyangkut bisnis, uang, ini bermasalah teman-teman. Jadi orang ini mau dikategorikan sebagai apa sebenarnya? Mau dikategorikan sebagai ustadz yang disampaikan kebanyakan mengenai duit, mau dikategorikan sebagai bisnismen juga, semuanya bermasalah teman-teman. Keren banget dah. Jadi habis sholat tuh pada balik badan nih imam-imamnya sat gitu. Dan bukan imam biasa, imamnya adalah pimpinan divisi. Jadi pimpinan divisi pada menyampaikan walau satu ayat, berharap ada keberkahan dari kegiatan-kegiatan religiusitas. Gubernur BI sendiri belajar ngaji lagi sama saya dan insya Allah dari Iqra 3, Iqra 4 terus sampai tahsin. Sekarang udah tahsin. Nah, ngobrol, habis malam Jumat itu kemudian langsung berangkat ke Tasikmalaya. Di Tasikmalaya dengan Ketua OJK, ngobrol kanan, ngobrol kiri, pulang adalah apa yang akan saya sampaikan menjadi program kita semua insya Allah. Nah, dari Tasik hari Sabtu jam 12 berangkat lagi ke Jakarta. Alhamdulillah percis lah nyampe, tinggal boarding ke Hong Kong. 12 siang saya jalan sampai di bandara jam 10 malam. Alhamdulillah langsung istirahat di pesawat, terbang ke Hong Kong. Nah dari Hong Kong langsung acara tuh di Hong Kong. Terus habis acara langsung bandara lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Tentang doanya kalian saya sehat. Sampai Hong Kong, acara langsung bandara Hong Kong lagi. Terus trek ke Kuala Lumpur, karena nemuin teman-teman yang kemarin ikut di Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Tapi ternyata saya harus balik cepat. Akhirnya ya jadwal dimajuin lagi. Kemudian tibalah sampai hari ini. Nah oleh-olehnya ini adalah Bank Wakaf Mikro Petren. Bank Wakaf Mikro Petren lebih prestisius dari BMT karena it's a bank. It's a bank. Jadi kita dapat mandatori dengan izin Allah, ya. Narasinya hati-hati nih, bukan karena jadi bayaran pilpres. Saya kemarin ngomong mandatori haji, terus kalimatnya langsung Yusuf Mansur ditawarin dana haji, makanya dia dukung Jokowi. Nggak ada bos, dana hajinya belum datang, nanti dana hajinya itu. Dan itu kan kita pitching ulang. Ya kalau saya tidak punya program, ya mana dibagi gitu loh. Ya kan, ya pada akhirnya dijelasin sendiri ya.
Dia jelasin sendiri seperti tadi yang dikatakan sendiri bahwa jangan sampai karena Yusuf Mansur ini dukung Jokowi lalu kemudian seperti yang dia katakan sendiri. Yang jelas terjawab sudah bahwa apa yang kita katakan di awal video tadi, dan ini adalah bahasa-bahasa politik teman-teman, dimana kemudian pada akhirnya PayTrend yang dia sebut-sebut tadi yang sampai kemudian umat tepuk tangan itu bermasalah gitu. PayTrend Asset Management sampai ditutup oleh OJK, yang mana kemudian ini mengecewakan juga bagi saya. Kenapa hanya ditutup gitu? Kenapa kemudian tidak kemudian diinvestigasi? Apakah kemudian dengan ditutupnya PayTrend Asset Management lalu kemudian ini menyelesaikan masalah? Bagi saya tidak. Ini hanya menghentikan saja gitu, tapi tidak menyelesaikan masalah-masalah yang sudah terjadi, yang kemudian masih mengendap, di mana di sana masih banyak hak-hak umat gitu. Apakah kemudian ini bukan menjadi tolak ukur bahwa apakah kemudian bisnis-bisnis Yusuf Mansur yang lain juga tidak bermasalah gitu? Harusnya ini kemudian menjadi pertanyaan dan tanda tanya besar gitu. Mengapa kemudian PayTrend sampai ditutup oleh OJK? PayTrend Asset Management ini sampai ditutup oleh OJK. Mengapa kemudian investasi tambang batubara yang mana di sana Yusuf Mansur tertulis jelas di sana sebagai komisaris di PT Adi Pandar Perkasa, sebuah perusahaan yang dipercaya mengelola investasi batubara ini, itu bermasalah di tahun 2012, di mana di sana digugat oleh Bank SIMB Niaga. Lalu kemudian berbagai kasus yang lain, Hotel City, Mojavidi, dan yang lain sebagainya, ini semua bermasalah. Kenapa kemudian ini tidak jadi alibi? Kenapa kemudian ini bukan menjadi alasan tanda tanya bahwa kok bisa seorang Yusuf Mansur yang hari ini bisa dan mampu berinvestasi mengembangkan warung steak and shake punya banyak masalah di lini bisnis yang dia kembangkan, yaitu bisnis investasi. Kenapa dia punya banyak masalah gitu? Kenapa dia bermasalah? Kenapa orang ini tidak diinvestigasi? Kenapa kemudian orang ini tidak diselidiki? Kok dia dengan bebas-bebasnya, dengan santai-santainya bisa berinvestasi di warung steak and shake? Sementara di sisi lain, dia punya kasus-kasus, dia punya masalah-masalah prestasi, dia punya masalah-masalah kepercayaan, dia punya masalah-masalah investasi-investasi yang kemudian mangkrak, yang mana di dalamnya banyak duit orang mengendap, teman-teman. Ini harusnya menjadi tanda tanya besar. Ini harusnya menjadi permasalahan utama, sehingga kemudian orang ini harusnya ditelusuri jejaknya. Harusnya kemudian diinvestigasi dan diselidiki. Ini harusnya menjadi PR kita bersama. Saya Talwalid, see you on the next videos. Maka 2010 ketika saya masuk pertama kali ke warung steak and shake, like video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena strap. Yusuf Mansur punya cerita, katanya punya daku di mana-mana, nyatanya cuma numpang nama, emang dasar gak punya muka. Boykot Yusuf Mansur, bikin bisnis batu bara kau bangkrut, bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mojavidi kau katot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, bisnis mandek duitnya dicokot. Boykot Yusuf Mansur. Kalau cari tangga dipikir dulu, ngaku komisaris nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Boykot Yusuf Mansur. Maju caleg tapi nggak kepilih. Haha, orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Kok bisa bangun bisnis saat pandemi? Emang duitnya dari mana? Kalau bukan dari bisnis fiksi, ngajak umat kumpul dana cuma buat merana. Boykot warung steak. Jadi kok cuma diam kayak bot? Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut, Bikin aplikasi PayTrend kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau rungkat, bikin program Mojavidi kau gatot, bikin bisnis Hotel City ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Baju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Sorry kok cuma diam kayak bot. Apa sih ujuk bikin lu takut? Takut kebongkar, takut kecokot. Hahaha. Bikin bisnis batu bara kok bangkrut,
Bikin aplikasi Paytm kau macet, bikin program umroh merdeka kau mampet, bikin program tabung tanah kau lungkat, bikin program moya CD kau gatot, bikin bisnis hotel city ya bacot, semua baik duitnya dicokot. Boykot warung steak. Kalau cerita nggak dipikir dulu, ngaku komisaris Grab nyatanya halu. Kalau udah dongeng kayak orang nyabu, ngaku punya pesawat nyatanya malu. Maju caleg tapi nggak kepilih, haha. Orang udah pada tahu belangnya, ngakunya gabung di warung steak. Ya udah kita boykot sekalian biar steak. Boykot warung steak. Stop mampir di sana, stop masuk ke sana, stop makan di sana, stop bikin si Ucu kaya. Boykot warung steak. Bikin Yusuf Mansur ketar-ketir, biar dia mikir, biar dia sadar tanggung jawab. Mansur, kami sudah hilang sabar, umat sudah marah besar. Sampai mana kau kabur, akan terus kami kejar walau sampai lubang kubur. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Boykot warung steak. Play video jangan di skip, share sampai kena strap, like biar kasusnya di up, komen sampai dia kena step, hahaha.